Halo, shalom. Apa kabar hari ini saudara? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Daily Bread ya. Puji nama Tuhan, semuanya ada dalam keadaan sehat, itulah harapan saya. Dan biarlah damai Tuhan senantiasa menyertai dan memenuhi hati saudara sekalian. Saudara, hari ini tema yang akan kita pelajari itu adalah pohon dikenal dari buahnya, saudara. Dan mari kita lihat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran Tuhan dan firman-Mu itu adalah hidup. Oleh sebab itu kami sungguh membutuhkan firman-Mu supaya dapat mengubah hidup kami dari hari ke hari, supaya hidup kami sungguh menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan-Mu. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai ayat 45, demikian bunyinya. Pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, rupanya di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ilustrasi bahwa ada dua pohon, yaitu dua macam pohon, yaitu melambangkan keadaan kondisi manusia. Yaitu yang pertama itu adalah pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu di sini dikatakan tidak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik. Karena dia pohon yang baik. Dan sebaliknya pohon yang tidak baik itu tidak mungkin mengeluarkan juga buah yang baik. Nah, saudara, kita tahu bahwa satu pohon itu berasal dari benih. Nah, kita sudah belajar benih beberapa waktu yang lalu bahwa ada juga orang yang menabur benih yang baik. Nah, kalau benihnya baik maka pohonnya juga akan baik dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, rupanya Tuhan Yesus memberi ilustrasi pada waktu ada penabur yang baik di ladang, tetapi kemudian ada juga yang menabur benih yang tidak baik, yaitu lalang, benih lalang. Nah, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi tentang kerajaan sorga itu seperti orang yang sedang menabur benih yang baik ya. Kita tahu bahwa kerajaan sorga itu ya mengenai bagaimana orang bisa mengenal kerajaan sorga dan masuk dalam kerajaan sorga itu mulai dari benih firman Tuhan yang ditaburkan. Dan ketika orang itu percaya dan menerima Yesus, maka orang itu akan menjadi warga kerajaan sorga dan mereka akan menjadi anak Allah dan menjadi warga kerajaan sorga. Jadi itu dimulai dari benih firman Tuhan yang baik. Nah, kemudian kita melihat di sini ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua tidur datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah, rupanya Tuhan sudah menaburkan benih kerajaan sorga, benih kebenaran firman itu yang baik itu, tetapi rupanya setelah si penabur itu tidur, rupanya ada musuh yang kemudian menabur juga benih yang tidak baik itu lalang ke dalam orang itu. Sehingga apa, orang itu kemudian benih itu masuk ke dalam orang itu dan akhirnya benih itu dan jadilah satu pohon-pohon yang tidak baik sehingga menghasilkan buah yang tidak baik juga. Nah, musuh itu adalah iblis sendiri. Nah, kita tahu bahwa saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia ya, manusia itu sempurna ya, firman Tuhan itu begitu sangat baik, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan katakan juga bahwa jangan kamu
makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Akan tetapi kemudian iblis menanamkan benih yang lain. Oh, kamu tidak akan mati ya. Kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ada iblis yang menanamkan lagi informasi ya, perkataan-perkataan dalam diri Hawa dan Adam. Dan akhirnya saudara, mereka percaya dengan perkataan iblis itu. Dan akhirnya saudara, mereka menjadi rusak. Dan Alkitab mengatakan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang dihasilkan oleh benih yang ditanamkan oleh iblis itu ketika mereka percaya dan memakan mentaati akan perkataan daripada iblis itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab mereka mati. Ya, mereka mati mati secara rohani, terpisah daripada Allah. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi dengan hati manusia? Hati manusia begitu rusak. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-5 bagaimana kondisi hati manusia. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-6, kita baca di dalam ayat yang Kejadian pasal yang ke-6 kita baca di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah saudara, ketika manusia mengambil benih, percaya pada benih yang ditanamkan oleh iblis dalam hidupnya, dan manusia jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana keadaan hati manusia. Keadaan hati manusia di sini dikatakan ketika dilihat Tuhan Allah, kejahatan manusia besar di bumi, dan di sini dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita melihat inilah yang memilukan hati Tuhan. Jadi kecenderungan hati manusia adalah kejahatan manusia, kejahatan semata-mata. Inilah benih yang ditanamkan oleh iblis, saudara, sehingga pohon itu menjadi tidak baik. Dan akhirnya kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6, tidak ada yang baik yang dihasilkan oleh pohon yang tidak baik ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-4, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, dan akhirnya buahnya. Saudara, bagaimana orang itu, bagaimana kualitas orang itu, apakah dia sudah mengenal Tuhan atau tidak, saudara bisa melihat apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Dan kemudian kita lihat, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, kemudian ayat yang ke-45 lebih jelas lagi. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Nah saudara, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan hal-hal yang baik? Jelas di sini dikatakan benih firman Tuhan kita harus terima. Benih firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, yang ketika kita mendengar firman Tuhan kita percaya, kita tahu bahwa kita orang berdosa, kita undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita meminta ampun semua kondisi-kondisi hati kita yang jelek, dan akhirnya saudara, Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga membasuh hati kita menjadi manusia yang baru. Hanya orang-orang yang telah ada Yesus di dalam hatinya, yang telah menerima benih kebenaran itu yang ada dalam hatinya, yang memiliki hati yang baik. Nah saudara, dan orang-orang inilah yang dapat menghasilkan buah yang baik, buah kerajaan, yaitu buah roh. Nah mari kita melihat apa saja yang dikeluarkan oleh orang-orang yang hatinya tidak baik. Kita lihat di dalam ayat 45, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tadi saya sudah katakan bahwa kecenderungan hati manusia adalah semata-mata melakukan kejahatan semata-mata. Nah coba kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 di dalam ayat yang ke-17 ya.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut dan lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah saudara, kita lihat dari benih yang jahat ini ya. Benih yang jahat itu menimbulkan yang telah dimasukkan ke dalam hati dan akhirnya mengeluarkan buah-buah yang jahat. Yang buah yang jahat di sini itulah yang menajiskan orang, pikiran-pikiran yang jahat ya. Pikiran yang jahat, kemudian di sini pembunuhan ya, kebencian ya, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini yang keluar dari perkataan-perkataan dari perbendaharaan yang jahat saudara. Tetapi sebaliknya saudara, ketika kita menerima Yesus, kita menerima benih ini, menerima Yesus dalam hidup kita, yaitu benih kerajaan. Dan apa yang terjadi, kita melihat kita mengeluarkan hal-hal kebenaran. Kita lihat hal kerajaan surga itu adalah mengenai, kita lihat kebenaran. Kemudian damai, sejahtera, dan sukacita. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tadi kita lihat ya, Tuhan Yesus katakan bahwa hal kerajaan sorga seperti seorang penabur ya. Penabur ya yang menaburkan benih yang baik. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima firman dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita dijadikan anak kerajaan ya. Ketika kita anak kerajaan dan hidup kita diubah, dan kemudian di situ apa yang terjadi saudara? Yang dikeluarkan itu adalah kebenaran ya. Kebenaran yang dikeluar, kebenaran, ada kebenaran firman Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan itu saja, kita melihat di sini ada damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada damai sejahtera, sehingga perkataan-perkataan kita penuh damai sejahtera, memberi damai sejahtera bagi orang yang ada di sekitar kita, dan penuh dengan sukacita, sehingga berdampak membawa kehidupan bagi orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sebaliknya saudara, perkataan dan perbuatan hati yang jahat, dari perbendaharaan yang jahat, itu penuh dengan kebencian, itu penuh dengan hujat, itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Dan saudara, kita melihat di sini, dan itu Tuhan katakan bahwa semua perkataan yang keluar ya, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari pada hari ini ya, saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mari kita membiarkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan hal-hal yang membangun dari kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan semua telinga kita untuk mendengar hal-hal yang jelek, karena itu akan berdampak jelek juga dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami minta supaya Tuhan tolong, supaya sebagai orang yang percaya kami dapat dengan teliti untuk mendengar apa yang kami dengar Tuhan. Biarlah kedengaran yang kami dengar itu adalah firman Tuhan, sehingga dapat mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, amin.